Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Teman-teman, di sebelah kita ini ada Daihatsu Terios tipe RAT Custom, dimana ini merupakan tipe tertingginya dari Daihatsu Terios dan merupakan tipe termahalnya dari keluarga Daihatsu, teman-teman. Oke, kita bisa lihat dari tampilan depannya ini sudah full LED, meskipun di bagian fog lamp ini masih merupakan lampu halogen, teman-teman. Dan di sini untuk tipe RAT Custom sudah dilengkapi dengan lampu DRL. Nah, selanjutnya di bagian tengah ini ada list memanjang berwarna merah yang menembus langsung ke lampu LED-nya, teman-teman. Nah, di sini untuk grillnya berbentuk Pino Black berwarna hitam, berbeda dengan tipe RADS yang berwarna chrome, teman-teman. Jadi tipe R Custom ini berwarna hitam, menembus langsung ke sana. Nah, untuk bagian bawahnya terdapat lampu fog lamp yang sudah dibalut dengan shading hitam yang sudah glossy, teman-teman. Ya, di sini terdapat DRL. Terus di sini terdapat sensor bagian depan ya, teman-teman, untuk mendeteksi apakah ada sesuatu di depannya. Nah, untuk R Custom ini bagian dari bumper ini berbeda, teman-teman, di mana terdapat kamera dan di sini juga ada berwarna metal gun, teman-teman, untuk bagian bumpernya. Berbeda dengan tipe yang lainnya. Nah, ini untuk bagian samping, teman-teman, bisa dilihat di sini ada ban yang menggunakan ban Bridgestone tipe Alenza. Ini merupakan salah satu ban yang sering digunakan pada SUV kelas menengah, teman-teman. Untuk rivalnya seperti Expander, BRV itu masih menggunakan ban yang bukan seperti ini. Ini merupakan ban yang cukup baik untuk kelas L SUV ini. Velgnya sendiri sudah berukuran R17, di mana bannya sudah berukuran 215/60. Nah, untuk velgnya ini berbeda, teman-teman. Untuk tipe RAT Custom ataupun R Manual Custom, dia sudah dual tone yang dilengkapi dengan rem cakram yang sudah tersedia ABS, EBD, dan lainnya yang sudah cukup lengkap. Nah, untuk bagian atasnya terdapat fender hitam, di mana ciri khas Terios dan Rush itu sudah ada di sini, teman-teman, tidak dihilangkan. Nah, untuk ke bagian spion ini tipe R Custom sudah berwarna hitam. Untuk semua warna itu tetap warna hitam kalau untuk yang tipe R Custom, teman-teman. Jadi dilengkapi dengan lampu sen LED, di bawahnya terdapat kamera 360. Oke, selanjutnya, teman-teman, ini bagian pintunya. Bagian pintunya sudah dilengkapi dengan keyless smart entry, dimana kalau mau masuk itu tinggal tekan tombol di sini saja. Begitu juga untuk menguncinya, teman-teman, atau menlock mobil ini. Akan tetapi ada satu kekurangan dari Terios ya dibandingkan dengan Rush. Tidak langsungnya melipat kaca spion, teman-teman. Misalnya kita mau mengunci atau menlock dari mobil ini, kaca spion tetap dia tidak langsung melipat. Akan tetapi spionnya ini bisa diatur dari dalam sini, yang bisa langsung dilipat dari sini, tombol dari dalamnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian luar. Nah, di tipe custom ini sudah terdapat chrome, teman-teman, list chrome yang memanjang ke belakang. Di sini ada tombol keyless smart entry-nya. Handle-nya model tarik seperti biasa, belum berubah dari seri sebelumnya. Nah, di bagian bawahnya ini pintunya sudah terdapat tambahan molding, teman-teman, body molding ya untuk R Custom ini. Dan di belakang sini ada terlihat emblem custom. Sedangkan untuk RADS itu ADS-nya ada di belakang. Tapi untuk R Custom ini terdapat di bagian samping body, teman-teman. Nah, selain itu terdapat lagi untuk bagian bawahnya ini side skirtnya, teman-teman, yang berwarna hitam, dan bagian bawahnya ini terdapat yang berwarna tambahan warna metal gun. Jadi terlihat lebih maco ya, teman-teman, untuk tipe R Custom. Untuk pintu bagian belakang ini sama saja seperti pintu bagian depan, sudah terdapat talang air yang langsung menembus ke belakang. Ini adalah ciri khas Terios yang tidak ada di Toyota Rush. Sedangkan Toyota Rush itu hanya batas ini saja untuk talang airnya, tidak sampai ke belakang. Nah, untuk pilar-pilarnya juga sudah hitam sama seperti Rush. Nah, di sini sudah terdapat juga chrome sampai ke belakang. Pintunya model tarik. Untuk bagian sininya ini di belakang terdapat untuk pengisian bahan bakar yang bisa dibuka dari dalam. Nah, untuk ban belakangnya, teman-teman, ini ban belakangnya sama seperti di depan, berukuran 215/60 R17, dilengkapi dengan velg alloy yang sudah dual tone. Namun untuk sistem pengeremannya ini masih tromol
cukup besar ya trommelnya untuk Toyota Rush maupun Daihatsu Terios. Nah, di belakang sini terdapat sama seperti bagian depan yang menyambung ya untuk body moldingnya. Di sini terdapat warna metal gun. Di sini ada hitamnya untuk bempernya. Jadi di sini juga untuk bagian bannya terlihat memang mobil ini menggambarkan sebuah LSUV. Nah, ini untuk velgnya teman-teman. Untuk tipe custom ini 17 teman-teman. Dimana untuk tipe yang di bawah-bawahnya itu masih ada yang 16. Jadi emang kelihatan mobil ini lebih tinggi dari tipe yang lainnya teman-teman. Nah, untuk bagian belakang ini teman-teman, di atasnya sudah terdapat shark fin ya, antena sirip hiu. Di sini ada lampu LED stop headlampnya. Nah, di bawah sini ada untuk mengeluarkan air dari wipernya. Di sini ada wiper seperti biasa, namun untuk Daihatsu Terios belum menggunakan rear defogger teman-teman, berbeda seperti Toyota Rush yang sudah menggunakan rear defogger. Nah, di bawah sini ada lampu, ini sudah menyala semua teman-teman lampunya. Ini ada lampu mundur, ini ada lampu sein. Dan di sini untuk tipe R Custom terdapat tambahan body molding lagi teman-teman, berwarna hitam yang berbeda. Untuk tipe customnya ditambah list merah di sini. Nah, lalu di sini ada logo Daihatsu. Turun ke bawah seperti ini ada emblem R, sedangkan customnya tadi seperti saya jelaskan itu berada di pintu tengah teman-teman, bukan ada di belakang seperti pada tipe ADS. Nah, sebelah sini ada emblem Terios. Di bawah sini kosong ya teman-teman. Nah, lanjut ke bawah ke bagian bumper belakang, ini terdapat 2 titik sensor. Sini ada apa ya, mata kucing lah kalau saya katakan ya di bumper ini. Di sini ada kayak seperti garis-garis. Nah, di bagian bumper ini terdapat pemanjang warna metal gun yang menambah kesan gagah dari Daihatsu Terios. Di bawah sini teman-teman ada knalpot yang sudah muffler cutter ya, udah bagus knalpotnya teman-teman, nggak langsung pipa seperti itu. Sini ada perlindungan Proctera. Oke, kita ke bagian interior. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam Daihatsu Terios tipe RAT Custom, dimana tipe tertingginya. Nah, di sini sebelum kita memulai, baiknya kita nyalakan terlebih dahulu mesin mobilnya dan menyalakan AC ya teman-teman, agar dingin. Nah, jadi untuk menghidupkannya kita menggunakan engine start stop button teman-teman yang berada di sini. Nah, ini engine start stop buttonnya teman-teman. Informasi ya cara menyalakan mobil yang sudah menggunakan engine start stop button dengan cara yang benar. Pertama, kita tekan terlebih dahulu engine start stop buttonnya 1 kali. Nah, di sini sudah ACC teman-teman. Untuk head unitnya seharusnya juga menyala. Tuh, nyala ya. Nah, selanjutnya di sini untuk speedometernya belum menyala. Nah, kita lakukan tekan 1 kali lagi engine start stop buttonnya. Ini merupakan mode ready dari mobil teman-teman. Nah, ini bisa terlihat speedometernya udah menyala semua. Dan tunggu sampai semuanya yang kira-kira yang nggak perlu itu mati semua ya, seperti ini. Baterai masih hidup menyala, engine, parkir ini. Oke, kita selanjutnya tekan lagi sekali lagi engine start stop buttonnya, ditambah dengan pedal rem kita injak ya, tuh seperti ini. Kita tekan engine start stopnya. Nah, itu merupakan salah satu tips teman-teman agar mobil engine start stop button lebih awet, dimana mobil itu kan ada ECU-nya, jadi ECU-nya bersiap terlebih dahulu sebelum kita nyalakan. Nah, lanjut kita nyalakan dulu AC-nya teman-teman. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk setir dari Daihatsu Terios ya teman-teman. Di sini setirnya udah dilapisi dengan semi kulit teman-teman yang sudah dijahit model seperti ini. Cukup membuat Daihatsu Terios menjadi lebih mewah teman-teman. Meskipun setir dari Daihatsu Terios belum seperti Daihatsu Xenia maupun Avanza tipe terbaru yang sudah ada lebih dari tombolnya lebih banyak ya teman-teman. Nah, meskipun begitu, tapi kan tetap berbeda. Nah, selain itu di sini teman-teman untuk setirnya bisa diatur hanya tilt saja teman-teman. Tilt saja, nggak bisa maju mundur. Ini hanya bisa naik turun aja. Oke, sudah kita atur. Kita kunci lagi dari bawah
Selanjutnya di sini teman-teman ada tombol ke telepon di sini. Di sini ada untuk pengaturan multimedia, ada mode, ini untuk volume ke atas, ini volume ke bawah, di sini untuk next, track selanjutnya, ini track sebelumnya. Itu aja, cukup sederhana teman-teman untuk setir dari Daihatsu Terios. Meskipun Terios merupakan salah satu kasta tertingginya Daihatsu. Nah, di sini teman-teman untuk speedometernya juga sama seperti Terios perubahan waktu itu, teman-teman nggak ada tambahan ya. Di sini ada untuk kecepatannya masih berwarna biru. Untuk pengukuran mesin atau tachometernya masih tetap berwarna biru. Terus untuk speedometernya akan menyala teman-teman apabila menyalakan lampu dari mobil ini seperti ini. Tuh, dia baru menyala teman-teman. Berbeda seperti yang terbaru ya, seperti Avanza itu udah menyala meskipun belum menghidupkan. Akan tetapi di Terios ini terdapat fitur auto teman-teman untuk headlampnya. Helmnya kita bisa auto di sini. Nah, ini auto yang menyalakan lampu DRL teman-teman. DRL yang membuatnya terkesan lebih mewah teman-teman. Nah, jadi kita kalau auto masuk ke tempat gelap seperti terowongan itu akan menyala otomatis. Nah, sensornya ada di sini teman-teman. Ini merupakan sensor otomatisnya dari Daihatsu Terios. Kita lihat untuk bahan-bahan dari dashboard dari Daihatsu Terios teman-teman, bisa dilihat di sini masih plastik kasar atau hard plastik ya, sampai ke ujung sana. Di sini terdapat airbag ya. Nah, untuk kisi-kisi AC masih tetap bulat sama seperti sebelumnya. Akan tetapi di pilarnya itu terdapat speaker yang menambah audio dari mobil ini. Nih, di sini kisi AC-nya tetap bulat. Turun ke bawah, ini ada speedometer tadi. Nah, ini ada multimedia, teman-teman. Multimedia yang sudah dilengkapi dengan untuk menampilkan kamera 360 dari Daihatsu Terios yang berada di kaca spion, kanan kiri, kamera depan maupun kamera belakang seperti ini. Nih, bisa dilihat teman-teman, ini terlihat semua kameranya ya. Nyala cukup terang teman-teman, meskipun layarnya tidak terlalu besar, tapi ini lebih terang daripada Mitsubishi Xpander. Oke, ini langsung menampilkan tampilan kamera depan. Ini posisinya saya pindahkan ke P. Kalau tadi mundur, dia posisinya menampilkan kamera belakang, sedangkan kalau dipindahkan tuas transmisinya ke P, dia akan menampilkan kamera depan. Cukup canggih teman-teman untuk Daihatsu Terios, meskipun belum merubah keseluruhan total dari mobil ini. Oke, di sini ada lampu hazard, di sini ada semburan AC untuk kisi-kisi tengah, teman-teman, sama ini juga ya. Nah, untuk bagian bawahnya di sini terdapat soft touch teman-teman yang sudah dijahit atau stitch berwarna merah. Cukup menambah elegan ya, meskipun tidak terlalu banyak perubahan. Nah, di bagian untuk AC-nya sudah digital teman-teman, meskipun belum dual zone, tapi sudah digital ini, dan digital serta auto climate control. Ini sudah lumayan canggih ya teman-teman ya, untuk mobil harga 300 jutaan. Di sini untuk semburan kipasnya, di sini untuk temperatur dari AC, di sini untuk sirkulasi dari luar atau di dalam, di sini untuk AC, di sini untuk auto, menyalakan AC autonya ya. Tuh, kalau ini auto, dia menyesuaikan kondisi dari ruangan teman-teman. Kita tekan lagi, kita kecilkan manual teman-teman. Dia auto mendeteksi panasnya berapa dalam mobil, dia akan mendeteksi teman-teman. Di sini ada untuk off-nya. Nah, di sini terdapat USB yang bisa menyambungkan untuk head unitnya. Nah, seperti ini sudah saya konekkan dari USB sini teman-teman. Video ini merupakan USB dari bawah sini. Jadi seperti yang dulu itu ya, dia USB-nya nyolok di sini, tapi di sekarang diubah ya untuk tipe facelift ini. Dia diubah ke bagian bawah sini. Nah, terdapat juga di sini lighter untuk pengecasan handphone 12 volt 120 watt ya, masih ada tersedia di sini. Nah, di sini selain untuk USB untuk menampilkan multimedia teman-teman, multimedia dari Daihatsu Terios ini sudah support dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Nih, bisa dilihat di sini ada radio, Android Auto, Apple CarPlay, media, phone setting. Nah, selain itu juga terdapat voice untuk pengucapan. Di sini ada koneksi Bluetooth. Cukup lengkap ya teman-teman. Nah, di bagian bawah sini kosong seperti biasa. Nah, ini untuk tuas transmisinya yang sudah berubah. Di atas ini udah dilapisi dengan kulit ya teman-teman. Namun di bawah sini ada tambahan untuk menutupi
tongkat dari tuas transmisi ini. Transmisinya belum berubah, masih AT konvensional teman-teman, masih dikenal dengan kebadakannya ya teman-teman, yang masih kuat teman-teman dibandingkan dengan CVT. Itu merupakan salah satu nilai jual dari Daihatsu Terios maupun Toyota Rush. Di sini ada P, R, N, D, 3, 2 dan L. Di sini ada seperti biasa kosongan, di sini untuk menaruhkan uang receh, uang parkir lah. Nah, untuk rem parkirnya ini masih berbentuk tarik ya teman-teman, belum menggunakan elektrik parkir ya, tapi masih is oke lah teman-teman ya. Mobil ini kan bukan mobil untuk medan yang halus. Mobil ini sebenarnya mobil yang bisa diajak petualang kemana-mana. Nah, ada kelebihan lagi teman-teman dari Daihatsu Terios ya teman-teman. Ini terdapat charger wireless atau wireless charger yang sudah disematkan, di mana Toyota Rush belum ada teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu kelebihan dari Daihatsu Terios yang menjadi nilai lebih atau nilai plus yang bisa membuat kita bingung antara memilih Daihatsu Terios maupun Toyota Rush. Emang sengaja dibuat kayak gitu. Nah, jadi teman-teman di sini tinggal kita buka saja seperti ini ya. Nih, ini sudah tersedia wireless charging. Nah, di bawahnya lagi terdapat kompartemen penyimpanan lagi. Tuh, lihat. Ini cukup dalam ya, meskipun tidak sebesar dengan Xenia atau Avanza. Xenia Avanza itu lebih besar lagi, tapi ini lebih dalam teman-teman ya, ada plus minusnya ya. Nah, sekarang untuk ke door trim. Door trimnya teman-teman ini masih plastik keras ya, masih plastik keras seperti yang lama. Namun di sini terdapat jahitan bohong teman-teman. Nah, di sini ada handle atau open ya, untuk membukanya. Ini sudah dilapisi dengan chrome, di sini dilapisi lagi dengan bahan ya. Nah, di sini ada soft touch lagi yang dilapisi kulit dengan jahitan merah. Nah, di bawah sini ada penyimpanan untuk botol maupun untuk kanebo. Di sini ada speakernya. Ya, di bagian bawah seperti ini terdapat lagi karet teman-teman, yang membuat dia lebih kedap. Ini ada karet lagi teman-teman, saya baru nyadar ini ada karet lagi. Nah, di bagian sini sudah dilapisi juga dengan plastik agar tidak mudah lecet ya. Seperti biasa anak-anak kan biasa menginjak di sini. Yang menariknya karpetnya sudah dibentuk dengan 3D teman-teman, yang sudah bertuliskan Terios. Nah, sedangkan untuk pijakan kaki pengemudi sudah dilapisi dengan bahan seperti kain yang tebal teman-teman, jadi tidak membuatnya cepat rusak teman-teman. Kemarin saya menggunakan Xenia, kan tetapi karpet bawahnya ini, karpetnya juga 3D tapi tidak dilengkapi dengan atau tidak dilapisi dengan seperti ini ya. Nah, itu rem dan gasnya ini untuk membuka kap mesin. Nah, sekarang kita ke bagian jok. Nah, ini joknya lumayan keren teman-teman, dimana ini merupakan salah satu kelebihan untuk Daihatsu Terios tipe custom teman-teman, dimana yang sudah dilengkapi dengan airbag sisi kirinya. Jadi di sini terdapat tulisan airbagnya teman-teman. Ini hanya ada di tipe custom. Tuh ya. Ini kulit yang berpadu dengan bahan fabric, tapi di sini lembut banget teman-teman. Lembut seperti kayak bludru kayak gitu teman-teman. Ya, udah berbentuk. Di sini udah nonjol. Nah, kursinya ini juga sudah bisa up and down atau ke atas dan ke bawah, reclining seperti biasa, serta sliding maju mundur. Oke, kita ke bagian tengah. Oke, sekarang di door trim bagian penumpang, di sini terdapat plastik keras sama seperti yang di depan. Di sini sudah chrome untuk handle-nya. Nah, di sini untuk bottle paket, di sini ada untuk power window-nya. Nah, di sini sudah dilapisi dengan soft touch lagi, teman-teman. Di sini juga udah berbahan kain ya, teman-teman. Nah, di sini ada pocket lagi untuk air botol minum, dan sini untuk penyimpanan. Di bawahnya ada speaker. Nah, di sini ada jahitan-jahitan bohongan. Sama, ini juga jahitan bohongan. Oh ya, teman-teman, saya lupa kasih tahu ya. Untuk tipe ini ya, saya nggak tahu untuk tipe-tipe yang lainnya gimana. Ini untuk sisi drivernya udah auto up dan auto down, yang bisa mendeteksi jika ada sesuatu dia akan turun sendiri. Bisa dilihat tuh, dia turun sendiri teman-teman ya, jadi nggak ngunci. Kalau ini sepertinya seperti udah mobil-mobil kelas premium.
menurut kita udah bagus lah perubahan dari Daihatsu Terios. Nah, kita kembali ke joknya. Sini teman-teman, jok untuk bagian penumpang sudah dilengkapi dengan kulit juga, sama kulit kombinasi ya. Ini kulit kombinasi. Terdapat juga karpet 3D. Nah, untuk di tengah sini teman-teman, di bagian belakang, selain dilengkapi dengan cup holder tambahan, ini tambahan teman-teman, bisa dilipat meskipun nggak dipakai ya. Seperti ini bisa dibawanya ada untuk power socket teman-teman. Nih, sama seperti yang di depan, 12 volt 60 watt, akan tetapi bagian depan itu 12 volt 120 watt. Emang agak sedikit berbeda, jadi wattnya lebih kecil di sini teman-teman. Oke teman-teman, saya sekarang sudah berada di dalam Daihatsu Terios tipe RAT Custom. Nah, untuk tinggi saya ini 173 teman-teman. Nah, ini posisi duduk saya sebagai penumpang ya. Ini posisi nyamannya. Ini masih lebih teman-teman. Masih lebih 5 lah, 5 jari saya teman-teman. 5 jari saya. Untuk kaki masih cukup nyaman, masih bisa masuk. Tuh, masih bisa selonjoran dengan berat badan saya yang enggak terlalu berat. Untuk kepala bisa dilihat teman-teman. Ini masih bisa 5 jari lagi teman-teman untuk mengakomodasi ruang kepala atau headroom kita. Nah, di bagian atas ini terdapat kisi-kisi AC 0 sampai 3. Nah, di sini ada handle. Ini udah auto fold atau auto lipat ya. Sama di sini juga. Sama seperti penumpang di depan sana, terdapat handle untuk auto fold-nya. Ini merupakan salah satu kelebihan lagi dari Daihatsu Terios tipe custom. Ini terdapat airbag keseluruhan teman-teman ya. Ini tertulis SRS airbag. Jadi airbagnya ini memanjang ke belakang ya. Itu salah satu kelebihan dari tipe tertinggi. Nah, untuk joknya lumayan nyaman meskipun belum ada handrestnya teman-teman. Nah, dan nggak ada headrestnya yang untuk bagian tengah, penumpang bagian tengah. Memang bagian tengah ini emang tidak disarankan untuk duduk teman-teman, karena bisa dilihat di sini kan hanya terdapat di sini untuk beludrunya ini atau bahan kainnya, dan hanya di sini. Di tengahnya nggak ada. Jadi ini posisi duduk yang nggak enak teman-teman pastinya ya. Karena sepertinya ini hanya untuk space atau pembatas saja dari dua penumpang di tengah ini. Nah, ini untuk bagian duduk di belakang ya, dengan tinggi saya 173 cm. Di sini memang nggak enak teman-teman. Ini merupakan tempat khusus untuk anak-anak ini. Saya duduk seperti ini. Nah, di belakang memang ada headrest. Oke, coba kita naikkan dulu headrestnya. Nah, setelah dinaikkan headrest, kita agak lebih nyaman ya. Kalau tadi headrestnya nggak dinaikkan, kita nggak nyaman teman-teman, karena belakang pundak kita ini kena dari headrest ini, jadi agak terasa kayak gitu. Jadi kalau udah dinaikin lebih enak untuk menyangga kepala. Akan tetapi ini untuk bagian depannya, ini harusnya kalau misalnya kita mau ajak orang dewasa di belakang, harusnya dimajukan sedikit untuk kursi bagian penumpang. Seperti ini teman-teman. Jadi nggak mentok. Kaki saya dengan tinggi 173 nggak mentok teman-teman. Seperti ini. Ya, tuh. Perbandingannya, lihat nih perbandingannya. Tuh. Jadi kursinya harus dimajukan antara ini ya, majukan lagi ini. Jadi membuat penumpang belakang lebih nyaman dan lebih lebar. Nih, bisa lihat teman-teman. Saya geser. Kalau dia posisinya kayak gitu, kita masih nyaman. Tuh. Bentar saya nyalakan AC dulu yang ini ya. Tuh, supaya lebih dingin. Nih. Ini posisinya lebih lapang nih teman-teman untuk penumpang dewasa. Jadi kalau menurut saya cukup lah ya untuk tinggi 173, duduk di belakang masih enak sih. Tapi dengan catatan kita harus kompromi sama dengan penumpang depan. Nah, terus di bagian sebelah kiri ini terdapat sudah colokan lagi teman-teman. Begitu banyak ya colokannya untuk Daihatsu Terios. Colokan lagi lighternya 120 volt 60 watt sama seperti yang di tengah, dan di sini sudah dilengkapi dengan speaker. Di sini terdapat cup holder dan penyimpanan. Nah, di sini terdapat sabuknya ya, ini untuk sabuk depan, ini untuk sabuk penumpang belakang sama, dan dilengkapi dengan handle lagi teman-teman. Tuh, begitu lengkap ya untuk tipe
R Custom. Begitulah review singkat dari Daihatsu Terios tipe RAT Custom. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Untuk yang tanya-tanya bisa ketik di kolom komentar ya teman-teman. Nanti saya usahakan saya akan menjawab melalui video maupun langsung saya bales di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.